Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Paskah MRII Depok. Dan bagi kita semua yang bukan dari anggota jemaat atau simpatisan dari MRI Depok tetapi mengikuti ibadah Paskah anak-anak pada pagi hari ini, kami menyambutnya dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tema firman Tuhan hari ini adalah kematian yang menghidupkan. Kematian yang menghidupkan. Nah, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan Yesus untuk memimpin seluruh ibadah atau pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kami, Allah yang menciptakan kami dan memberikan kepada kami anak tunggal-Mu yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Kami bersyukur karena kami boleh merayakan akan cinta kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kami, baik di dalam hari Jumat Agung maupun di dalam hari kebangkitan. Kami berdoa ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kristus menyertai setiap pikiran, hati daripada anak-anak maupun orang tua yang mendampingi, agar setiap benih firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi Tuhan menanamkannya di dalam jiwa setiap anak-anak pilihan Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan, anak-anak boleh mempercayai firman itu dan boleh hidup di dalam kebenaran itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Anak-anak, kita akan membaca dua teks firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Lalu teks yang kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat saja. Nah, mari kita baca lebih dahulu Yohanes 1 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lalu 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci." Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah firman Allah yang hidup yang diberitakan kepada kita pada hari ini di bawah tema kematian yang menghidupkan. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama mengenai kematian yang menghidupkan. Hafal ya, 3K. Apa? 3K. Apa itu ya 3K ya? 3K itu berarti yang pertama, kematian yang menghidupkan berarti kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan. Itu K yang pertama. Kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan. K yang kedua apa? Kematian Kristus adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Kematian Kristus adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Dan K yang ketiga adalah kematian Kristus adalah permulaan hidup kekal yang diproklamasikan di dalam kebangkitannya. Kematian Kristus adalah permulaan hidup yang kekal yang diproklamasikan di dalam kebangkitannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya kematian yang menghidupkan bukanlah kematian yang lain, bukanlah kematian manusia-manusia yang lain, tetapi kematian Yesus Kristus dengan 3K yang tadi kita akan renungkan bersama-sama. Mari kita mulai melihat poin demi poin bagaimana karya Kristus, kematian Kristus yang menghidupkan bagi engkau dan saya. Pertama, kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan, ya. Tadi di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Anak-anak,
Kristus tidak mati karena dosa Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang maha kudus. Maka dia tidak memiliki dosa apapun di dalam dirinya. Lalu Yesus juga tidak mati karena dosanya. Kenapa? Karena Kristus di dalam keadaannya sebagai manusia, ketika dia dikandung oleh Maria, dia dilahirkan oleh Ibu Maria, dan dia mati di atas kayu salib. Seluruh hidup dari Tuhan Yesus adalah hidup yang sempurna. Maksudnya apa tuh hidup yang sempurna? Hidup yang sempurna berarti Yesus tidak berdosa. Yesus taat secara penuh. Yesus taat sepenuhnya di dalam seluruh hidupnya, mulai dari kandungan sampai dengan mati di atas kayu salib. Jadi, apakah Yesus butuh keselamatan? Apakah Yesus butuh pengampunan dosa? Jawabnya tidak. Kenapa? Sekali lagi, karena Yesus itu Allah yang maha kudus. Karena Yesus di dalam kemanusiaan, dia taat sempurna, tidak berdosa sama sekali. Maka Yesus tidak butuh keselamatan. Yesus juga tidak butuh pengampunan dosa. Dia adalah Allah yang maha kudus, yang berinkarnasi, yang menjadi manusia di dalam kekudusan. Nah, anak-anak, apakah Tuhan Yesus itu waktu jadi manusia, dia tidak pernah menderita? Apakah dia tidak pernah dicobai? Apakah dia tidak mengalami kelemahan-kelemahan seperti yang dialami oleh manusia yang berdosa? Nah, Alkitab mengatakan bahwa Yesus ketika dia menjadi manusia selama hidupnya di muka bumi ini, Yesus mengalami banyak sekali kesukaran. Dia juga turut mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Dia turut mengalami keterbatasan-keterbatasan manusia. Dia diejek. Itu anak tukang kayu ya. Jangan dengerin dia, jangan dengerin dia. Itu anak tukang kayu ya. Mereka tidak menghormati Yesus sebagai Allah. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai anak yang Allah yang datang untuk menebus manusia yang berdosa. Mereka hanya mengenal Israel, hanya mengenal Yesus itu anak tukang kayu. Jangan dengarkan dia. Sejak kecil dia diejek. Sejak kecil dia dihina. Sejak kecil dia dimaki-maki, sampai dengan dewasa, sampai dengan dia masuk di dalam pelayanan. Bahkan ketika dia sebelum masuk ke dalam kayu salib, penderitaan kayu salib, dia mengalami begitu banyaknya kesukaran, pencobaan, kelemahan. Yesus pernah lapar. Yesus pernah merasa sedih. Yesus pernah mengalami apa yang disebut dengan kelemahan-kelemahan manusia, bahkan sampai kepada kematian. Jadi di dalam semuanya ini, apakah Yesus berdosa? Jawabnya tidak. Yesus tidak berdosa. Dia mengalami begitu banyaknya kelemahan, begitu banyaknya keterbatasan, begitu banyaknya penghinaan, begitu banyaknya penolakan, tetapi Yesus tidak berdosa. Karena itu Yesus tidak butuh keselamatan, Yesus tidak butuh pengampunan dosa. Lalu untuk siapa dan karena apa Yesus itu mati di atas kayu salib? Yesus mati di atas kayu salib bukan karena dosa dia, tetapi Yesus mati di kayu salib di dalam pasal 15 1 Korintus ayat yang ketiga berkata, dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena dosa-dosa umatnya. Kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan. Seharusnya engkau dan saya yang telah berdosa, kitalah yang harus menanggung dosa itu dan hukuman dosa itu. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dia menjadi berdosa dan memikul hukuman dosa supaya engkau dan saya diselamatkan. Apakah itu berarti Yesus itu berbuat dosa? Jawabnya tidak. Dia dijadikan berdosa, tetapi dia sesungguhnya tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Ibu Grace mau bacakan bagi kita semua. 2 Korintus yang ke-5 ayat yang ke-21. Bicara dengan jelas mengenai hal ini. Dia yang tidak mengenal dosa. Perhatikan, Yesus tidak mengenal dosa.
telah dibuat oleh siapa? Dibuat oleh Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Kristus itu di dalam perjanjian lama digambarkan seperti domba. Nah, coba anak-anak lihat ya. Di dalam slide itu ada gambar domba yang keikat kaki dan tangannya dan siap untuk disembelih. Ya, di dalam perjanjian lama Yesus digambarkan seperti anak domba yang diikat kaki dan tangannya lalu kemudian disembelih. Darahnya itu dicurahkan untuk penebusan bagi orang-orang Israel. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata kepada orang-orang Israel, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes mengingatkan Israel tentang siapa? Tentang anak domba di dalam perjanjian lama yang tersembelih, yang darahnya tercurah untuk penebusan bagi orang-orang Israel. Di dalam perjanjian lama, secara simbolik, secara lambang, Allah itu memberitahukan kepada bangsa Israel, Israel, kamu yang berdosa, dan akibat dosa adalah kematian. Tidak ada kompromi untuk itu. Allah mau dan berkehendak setiap orang yang berdosa harus dihukum mati oleh Allah. Kenapa? Karena Allah itu adil. Allah itu adil, Dia tidak akan mentolerir, Dia tidak akan kompromi, Dia tidak akan membiarkan dosa itu tetap ada, melainkan Dia akan menghukum dosa dan Dia akan menghukum orang-orang yang melakukan dosa itu di dalam kematian. Allah adil. Tetapi juga di dalam korban persembahan, di dalam PL perjanjian lama, domba yang tersembelih itu dijadikan berdosa dan harus mati. Tetapi saat yang sama, orang Israel yang berdosa dan seharusnya mati tetap hidup. Kenapa? Karena hidup dari anak domba itu diberikan kepada orang Israel yang layak mati itu, supaya orang Israel yang mati, yang harusnya mati itu tetap hidup. Ya, itu yang disebutkan dengan penggantian. Domba itu, anak domba itu dijadikan berdosa, diberikan kepadanya hukuman dosa yaitu kematian, supaya hidup anak domba itu digantikan, diberikan kepada Israel yang telah berdosa dan yang seharusnya mati. Pertanyaannya, siapa anak domba yang dimaksudkan dalam perjanjian lama? Siapakah dia? Yohanes 1 ayat 29 berkata bahwa Dialah Yesus Kristus, anak domba. Dia tidak bercacat, Dia tidak memiliki dosa di dalam dirinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Darah binatang di dalam perjanjian lama, anak domba itu bisa tidak menghapuskan dosa manusia? Bisa enggak? Darah binatang hapus dosa manusia, bisa tidak? Tidak bisa. Hidup binatang, hidup anak domba bisa tidak menggantikan hidupnya manusia? Tidak bisa. Kenapa? Karena domba itu binatang. Domba itu tidak sama dengan manusia. Manusia adalah ciptaan yang tertinggi, sedangkan domba adalah ciptaan yang lebih rendah dari manusia. Maka darah domba, hidup domba tidak bisa menghapuskan dosa manusia, juga tidak bisa menggantikan hidup manusia. Lalu siapakah yang bisa menghapus dosa manusia dan memberikan hidup kepada manusia yang berdosa? Dialah Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih itu. Dialah yang telah mati di atas kayu salib, darahnya itu dicurahkan. Dia dibunuh oleh siapa? Oleh tangan-tangan orang Israel bersama dengan orang-orang Romawi, untuk kemudian dia disalibkan, dibunuh mati. Darahnya dicurahkan untuk apa? Untuk menghapuskan dosa manusia. Dan pada saat darahnya itu dicurahkan, Yesus mati menggantikan kita. Tetapi pada saat yang sama, hidup Yesus Kristus itu diberikan kepada mereka yang percaya, supaya mereka yang percaya tetap hidup. Mereka yang percaya beroleh hidup yang kekal.
Nah, saudara lihat, anak-anak lihat di dalam slide yang kedua, apa yang terjadi? Tadi anak domba, lalu sekarang ada Yesus Kristus. Jadi dua slide ini mau menunjukkan bahwa anak domba itulah yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dialah satu-satunya, kematian Kristus satu-satunya yang memberikan penghapusan dosa, yang menggantikan hidup manusia, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tidak lagi dibuang ke dalam api neraka, tetapi menikmati hidup yang kekal di sorga. Yang kedua, K yang kedua, apa itu ya? K yang kedua adalah kematian Kristus adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Ya, kematian Kristus adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Anak-anak, apa itu dosa? Apa itu dosa? Dosa adalah ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah. Dosa adalah ketidaktaatan kepada hukum-hukum Allah. Lalu apa itu maut? Apa itu kematian? Kematian adalah akibat daripada dosa, adalah hukuman Allah bagi orang yang berdosa, dan kematian berarti terpisah dari Allah sumber kehidupan. Kalau anak-anak di rumah ada kipas angin, ya, kalau waktu panas dihidupkan kipas anginnya. Nah, kipas angin itu kalau kamu colokkan ke listrik, maka apa yang terjadi? Kipas itu akan berputar, ya. Kipas itu akan hidup. Tapi kalau kita cabut colokannya itu dari listrik, apa yang terjadi? Kipas itu akan mati. Walaupun masih berputar-putar, tetapi pada akhirnya dia akan mati. Jadi kipas itu hidup atau matinya bergantung kepada apa? Arus listrik yang dihubungkan dengan kipas itu. Nah, mirip keadaannya itu sama seperti manusia yang mati karena dosanya. Dia terputus, terpisah dari Allah sumber hidup. Selama manusia itu berelasi dengan Allah di dalam kedamaian, maka Allah akan memberikan hidup bagi manusia. Tetapi jika manusia itu berdosa, tidak taat kepada Allah, maka Allah terpisah dari manusia, dan saat itu manusia mati. Mungkin anak-anak pikir ya, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa nggak langsung mati ya. Tapi kalimat daripada Tuhan Allah apa? Debu akan kembali menjadi debu. Debu kembali menjadi debu, itu artinya apa? Kematian pasti terjadi. Kematian fisik itu akan terjadi. Itu sebabnya apa yang dialami oleh manusia adalah penderitaan demi penderitaan, kesengsaraan demi kesengsaraan, supaya apa? Pada akhirnya manusia akan kembali menjadi debu. Debu kembali menjadi debu. Ketiga, siapa itu iblis? Iblis adalah malaikat yang berdosa. Malaikat yang dicipta oleh Allah di dalam kekudusan, tetapi dia berdosa, dia melanggar hukum Allah, dia tidak taat kepada Allah, dia berontak kepada Allah, maka iblis menjadi musuh Allah. Tiga kuasa ini, yaitu dosa, maut, dan iblis, adalah alat di tangan Tuhan untuk menghukum mereka yang berdosa. Orang-orang yang berdosa Allah serahkan kepada tiga kuasa ini. Ya, serahkan kepada tiga kuasa ini, kepada kuasa dosa, kuasa maut atau kematian, dan kuasa iblis. Allah yang serahkan. Kenapa? Karena Allah murka kepada manusia yang berdosa. Allah serahkan mereka dan manusia tidak bisa lepas. Manusia tidak bisa lepas daripada tiga kuasa ini. Itu sebabnya anak-anak lihat di slide Ibu Grace kasih gambar. Apa itu? Gambar orang yang sedang menderita karena peperangan. Ini adalah akibat dari dosa manusia. Manusia berada dalam penderitaan di bawah tiga kuasa ini, yaitu dosa, maut, dan iblis. Manusia berperang melawan sesamanya. Tidak ada kedamaian di antara manusia dengan sesamanya. Bangsa bangkit melawan bangsa. Peperangan terjadi, banyak korban yang berjatuhan. Anak-anak ini menunjukkan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia menderita, peperangan terjadi. Tidak ada kedamaian di antara manusia dengan manusia, di antara bangsa dengan bangsa. Bukan cuma itu saja, coba lihat.
Akibat selanjutnya ada orang yang banyak mati ya, korban daripada peperangan. Lalu coba lihat slide selanjutnya. Ada anak yang tulang rusuknya itu sampai terlihat ya. Kurus sekali. Badannya kurus, ceking sekali. Terus tangannya diulurkan karena apa? Kelaparan. Mereka lapar, mereka tidak punya makan dan minum. Kalau saudara saat ini sekalipun dalam wabah corona, anak-anak dalam wabah corona, orang tua masih menyediakan makan dan minum. Tetapi ada di dalam belahan dunia yang lain di mana mereka kelaparan. Anak-anak busung lapar, perutnya kelihatannya gendut tetapi sebenarnya dia lapar. Kelaparan menggambarkan apa? Menggambarkan akibat dosa yang dialami oleh manusia. Dan bukan hanya itu saja. Ada sakit penyakit. Coba lihat, itu ada orang yang lehernya itu besar ya. Gondok ya. Gondok. Ya, terus ada lagi sakit penyakit yang lain seperti hari ini kamu dan saya dengar di televisi, di dalam berita bahwa ada sakit corona yang begitu mengerikan yang melanda dunia ini sehingga orang-orang harus dirumahkan, termasuk anak-anak tidak pergi ke sekolah. Ada sakit penyakit ya, ada wabah ya, ada penyakit-penyakit yang begitu banyak yang dialami oleh manusia di segala penjuru dunia dengan beragam bentuknya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka yang sakit bisa sembuh? Bisa. Tetapi pada akhirnya semua manusia akan sampai kepada titik ini. Kematian. Coba lihat. Nisan-nisan banyak sekali ya. Berapa banyak orang yang mati per hari ya. Coba anak-anak pikir. Semua fakta hidup ini, kenyataan-kenyataan yang Ibu Grace kasih tahu melalui slide yang ada, menunjukkan bahwa manusia tidak bisa lepas daripada tiga kuasa yang begitu menguasai manusia. Dosa, iblis, dan maut. Manusia tidak bisa melepaskan diri. Lalu bagaimana manusia itu bisa melepaskan dirinya? Pengharapannya cuma satu. Di dalam Yesus Kristus. Kematian Kristus adalah pengharapan bagi dunia. Kematian Kristus adalah pengharapan bagi engkau dan saya. Kematian Kristus. Kristus datang ke dalam dunia melalui kematiannya untuk apa? Memerdekakan orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Memerdekakan orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan dari mana? Tiga kuasa tadi. Iblis, maut, dan kematian ataupun dosa itu dilepaskan daripada umat pilihan Allah. Dan Kristus melalui kematiannya datang untuk apa? Hancurkan, taklukkan ya seluruh kuasa yang mengikat kehidupan manusia. Mari kita baca Kolose 2 ayat 15 ya. Kolose 2 ayat 15. Ibu Grace bacakan. Ia, yaitu Yesus Kristus, telah melucuti. Artinya apa? Membuang, menghancurkan, menarik keluar ya pemerintahan-pemerintahan dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kapan Yesus melucuti? Yesus menghancurkan, Yesus menaklukkan tiga kuasa ini yaitu dosa, maut, dan iblis. Kapan? Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di atas kayu salib. Di atas kayu salib. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang melucuti tiga kuasa ini. Kematian yang menghancurkan, menaklukkan tiga kuasa ini. Sehingga semua orang yang memandang kepada Kristus dan mempercayai pekerjaan kematian Kristus, mereka akan diselamatkan. Mereka akan dimerdekakan. Mereka akan dibuat lepas daripada tiga kuasa ini. Selama-lamanya kekal. Bukan hanya temporer atau sementara, tetapi kekal adanya. Jadi anak-anak, kematian Kristus adalah kemenangan. Coba pikir baik-baik ya anak-anak. Ingat kembali bagaimana Yesus itu mati di atas kayu salib. Apa yang terjadi anak-anak? Yesus itu telanjang di atas kayu salib. Yesus tidak ada satu helai kain pun yang menutupi tubuhnya. Walaupun kalau kamu lihat di gambar-gambar itu masih ada sehelai kain yang menutupi tubuh dari Yesus. Tetapi sebenarnya tidak ada satu helai kain pun yang tutup tubuh Tuhan Yesus waktu Yesus naik di atas kayu salib. Engkau ingat apa waktu Yesus telanjang di atas kayu salib? Ingat Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, apa yang terjadi di sana? Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka telanjang. Mereka menutupi diri mereka dengan daun pohon ara. Karena apa? Mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang dan mereka malu? Karena mereka berdosa.
Mereka berdosa. Tapi lihat kepada Kristus. Kristus menggantikan keadaan manusia yang telanjang. Dengan cara apa? Dia sendiri telanjang di atas kayu salib. Ini bukan hal yang terhina. Ini hal yang mulia. Walaupun kelihatannya terhina, walaupun kelihatannya menghinakan, tetapi sesungguhnya di dalam penghinaan itu, di dalam ketelanjangan Yesus, sesungguhnya Yesus sedang melucuti 3 kuasa ini dan menjadikan 3 kuasa itu sebagai tontonan atas kemenangannya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu hal yang begitu agung yang Allah kerjakan. Orang yang memandang kepada salib Kristus dengan ketelanjangannya itu, hanya oleh anugerah Allah bisa beriman bahwa dia yang di dalam keadaan telanjang itu sesungguhnya sedang menelanjangi 3 kuasa ini, iblis, dosa, dan maut, dan memerdekakan engkau yang percaya kepada dia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Ketiga, poin yang ketiga, perhatikan baik-baik. Poin yang ketiga, kematian Kristus adalah permulaan hidup kekal yang diproklamasikan di dalam kebangkitannya. Kematian Kristus adalah permulaan hidup kekal yang diproklamasikan di dalam kebangkitannya. Anak-anak, kematian Kristus itu bukan kekalahan. Perhatikan, kematian Kristus bukan kekalahan. Kematian Kristus adalah kemenangan, dan di dalam kematian itu ada hidup. Perhatikan, hidup bukan baru dimiliki Kristus waktu dia itu bangkit dalam kemanusiaannya. Tentu dia adalah sumber hidup karena dia adalah Allah. Tetapi dalam kemanusiaannya bukan pada waktu dia bangkit saja, tetapi sesungguhnya permulaan kehidupan itu sudah dimulai pada waktu Yesus mengalami kematian dan dikuburkan. Perhatikan, Ibu Grace kasih ilustrasi. Lihat di slide. Apa yang ada Ibu Grace berikan di situ? Hidup di dalam biji yang mati. Ini biji mangga. Coba kamu lihat bagian gambar yang paling kiri. Di dalam gambar yang kiri itu kamu lihat apa? Ada biji mangga yang kering. Kalau kamu selesai makan mangga, kamu suka buang kan biji mangganya kan? Nah, biji mangga itu kering, kayaknya tidak punya pengharapan apa-apa, dibuang aja begitu. Tapi sesungguhnya di dalam biji itu terdapat kehidupan. Anak-anak lihat, Ibu Grace ada kasih satu gambar lagi di bagian atas, bagian-bagian biji. Dan biji itu ketika dibelah, apa yang terdapat di dalam biji itu? Terdapat tunas yang hidup. Tunas yang hidup. Biji mangga yang terlihat kering itu ketika dibelah bagian dalam bijinya, ternyata terdapatlah tunas yang hidup. Yang nanti engkau lihat di bawah di bagian pot itu yang ada tanahnya, ternyata tunas itu keluar dari biji yang mati itu. Biji yang mati itu dibuang dan dihempaskan ke dalam tanah, ya, ditaruh di dalam tanah. Tetapi justru ketika dia ada di tanah itu, di dalam tanah itu apa yang terjadi? Tunas itu keluar dari dalam biji yang kering itu. Apa maksudnya? Di dalam biji yang mati itu terdapat kehidupan. Kelihatannya dari luar memang dia mati, tetapi sesungguhnya di dalam kematian itu terdapat benih kehidupan. Dan benih kehidupan itu akan bertunas keluar menjadi mangga yang baru. Pohon mangga yang baru yang bertumbuh menjadi pohon mangga yang dewasa dan menghasilkan buah. Ya. Lihat kebangkitan Kristus. Kematian Kristus adalah permulaan hidup yang kekal yang diproklamasikan di dalam kebangkitan. Jadi di dalam kematian Kristus terkandung kehidupan yang sama seperti yang Ibu ilustrasikan tadi di dalam buah daripada atau biji daripada buah mangga itu, yang di dalamnya terdapat tunas yang hidup. Jadi di dalam kematian Kristus sudah terkandung kehidupan. Ibu Grace baca dari Yohanes, ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Ibu Grace baca dari ayat yang ke-17, ayat 17 dan 18 dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10.
Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Apa arti kalimat ini? Yohanes 10 ayat 17-18. Yesus memiliki hidup di dalam dirinya sendiri karena Yesus adalah anak Allah. Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka Yesus memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Dan ketika Yesus mengalami kematian, apa yang terjadi? Bukan karena kematian itu yang menguasai Yesus dan yang menyebabkan Yesus itu harus kemudian mati. Seolah-olah Yesus itu ya sudahlah, mau apa lagi, terpaksa aku mati. Tidak bisa begitu. Tetapi Yesus karena dia memiliki hidup di dalam dirinya, dia memiliki kuasa, kehendak untuk apa? Menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya itu melalui kematian. Kamu ingat kalimat terakhir dari Yesus di atas kayu salib apa itu? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus yang berkuasa dan berkehendak memutuskan untuk menyerahkan hidupnya di dalam atau melalui kematian. Jadi bukan karena kematian menguasai Yesus, tetapi Yesus yang menguasai kematian. Dia menyerahkan hidupnya kepada kematian sehingga itu memungkinkan Yesus mati. Dan kalimat ini juga Yohanes 10 ayat 17-18 berarti Yesus berkuasa bukan saja menyerahkan hidup itu melalui kematian, tetapi dia berkuasa mengambil hidup itu kembali melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan Kristus adalah proklamasi. Kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan Yesus atas dosa, maut dan iblis, ya. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kebangkitan adalah peristiwa yang begitu agung. Kenapa? Membuktikan bahwa Yesus adalah penghulu hidup dan kematian. Apa artinya penghulu ya? Penghulu itu berarti Tuhan atas hidup dan kematian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kebangkitan Kristus, maka hidup yang dimiliki Kristus dapat diberikan, dapat dibagi-bagikan kepada setiap orang yang percaya, sehingga engkau yang percaya memperoleh hidup yang kekal, sama seperti Kristus memperoleh hidup yang kekal melalui kebangkitannya. Demikian juga engkau yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa mati, tetapi kita tidak mati untuk selamanya, tetapi kita akan mengalami kebangkitan sama seperti Kristus bangkit dari antara orang mati. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian yang menghidupkan adalah satu-satunya kematian yang dialami oleh Yesus Kristus di dalam 3K. Apa itu? Kematian Kristus adalah kematian yang menggantikan. Itu hal yang pertama. Kematian Kristus adalah kemenangan atas kuasa dosa, maut dan iblis. Dan ketiga, kematian Kristus adalah permulaan hidup yang kekal yang diproklamasikan di dalam kebangkitannya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat bukti ya, kubur yang kosong. Ada kain kafan yang tergeletak di tanah. Lalu kemudian kain peluh Yesus yang sudah tergulung. Itu menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit, dia telah keluar dari kubur itu, dan dia sesungguhnya hidup, dan dia sekarang ada di sorga. Untuk apa anak-anak? Untuk membawa engkau kembali berelasi dengan Tuhan. Tadi dosa membawa engkau dan saya terputus dari Allah, terputus dari Allah sumber hidup itu, tetapi di dalam Kristus. Di dalam Kristus engkau dan saya dibawa kembali berelasi dengan Allah, dibawa kembali berelasi dengan Allah, menikmati persekutuan dengan Dia melalui khususnya gereja, beribadah, menikmati persekutuan yang kita boleh miliki kembali di dalam kedamaian dengan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah itu adalah refleksi daripada pekerjaan Allah yang engkau berikan, yang Allah telah berikan bagi engkau dan saya. Jadi tidak boleh pandang remeh ibadah. Setiap ibadah adalah ungkapan syukur kita kepada Allah
Karena dia telah mati menebus kita dan memberikan hidup kekal bagi kita melalui kebangkitan dia. Orang-orang yang menghina ibadah, orang-orang yang tidak mau pergi ke sekolah minggu, anak-anak yang meremehkan firman Allah, anak-anak yang meremehkan doa, baik secara pribadi, secara keluarga maupun di dalam gereja, mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka menghina karya Kristus. Kenapa? Karena karya Kristus membawa orang-orang percaya berelasi kembali dengan Allah, terutama di dalam ibadah. Coba lihat, di dalam gereja itu umat Allah banyak sekali untuk berelasi kepada Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa anak-anak, orang-orang bisa datang ibadah kepada Tuhan? Bolehkah semua manusia datang beribadah kepada Tuhan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak semua manusia boleh datang kepada Tuhan. Tetapi yang boleh datang kepada Tuhan hanyalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah ditebus oleh darah Kristus. Maka mereka barulah disebut sebagai umat Allah yang layak berelasi dengan Tuhan, yang layak bersekutu dengan Allah di dalam ibadah. Jadi ibadah adalah ungkapan syukur, gambaran sukacita dari umat Allah atas berkat keselamatan yang Allah berikan bagi setiap engkau dan saya. Jadi ingat baik-baik, karya Kristus membawa kita untuk beribadah. Karya Kristus membawa kita untuk apa? Kembali menikmati persekutuan dengan Allah. Jadi setelah dengar firman Tuhan ini, ibadah yang benar. Setelah dengar firman Tuhan ini, jangan anggap remeh pemberitaan firman Tuhan. Setelah ibadah ini, ambil waktu saat teduh, ambil waktu untuk sungguh-sungguh menikmati persekutuan dengan Tuhan, sekalipun engkau tidak pergi ke gereja, ya, di gedung gereja. Tetapi di rumah engkau bisa menikmati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa engkau dan saya menikmati anugerah Allah yang begitu amat besar di dalam Yesus Kristus. Biarlah Paskah hari ini mengingatkan kita bahwa kematian Kristus adalah satu-satunya kematian yang menghidupkan engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur untuk anugerah Allah di pagi hari ini. Kami boleh diingatkan kembali untuk kasih setia Tuhan, cinta kasih Allah yang begitu besar di dalam Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak sekalipun boleh berbagian di dalam keselamatan yang Yesus berikan. Kami bersyukur karena kami yang seharusnya mati di dalam dosa, kami boleh dihidupkan kembali oleh kehidupan Kristus. Kami bersyukur karena kami yang terikat di bawah kuasa dosa, maut, dan iblis telah dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kami berdoa agar semua anak dan orang tua yang mendengarkan firman ini boleh berbagian di dalam keselamatan yang Engkau berikan. Dan oleh anugerah Allah sekali lagi mereka boleh beriman, bertumbuh di dalam kebenaran ini dan menghidupi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC, tetapi sebelumnya di layar anak-anak melihat ada slide tentang rekening persembahan atau persepuluhan yang biasanya kalau anak-anak hadir bersama di dalam ibadah Paskah, kita akan memberikan persembahan. Tetapi karena anak-anak tidak ada, maka anak-anak dapat bersama dengan orang tua mengirimkan ke dalam rekening yang telah diberikan, ya. Dan persembahan ini adalah sebagai persembahan ucapan syukur atas karya yang Kristus sudah berikan kepada kita. Baik, saya serahkan kepada MC